Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 16 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengapa Allah Mengutuk. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 11 ayat 3 sampai dengan ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan api, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku, dan ia melakukan segala apa yang kuperintahkan. Lakukanlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah yang terasa sulit untuk kami mengerti, namun firman-Mu menjelaskan secara mendalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan pengampun, Tuhan yang panjang sabar, yang kasih setianya selalu baru tiap pagi, yang pintu maafnya, pintu pengampunannya, tangan yang terbuka, senantiasa menantikan seperti anak bungsu yang terhilang, dinantikan setiap hari. Namun, mengapa di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang dengan sangat keras, yaitu Allah melakukan kutukan? Tidak hanya di dalam Yeremia pasal 11, kalau kita melihat tentang kutuk dan berkat itu terjabarkan dengan sangat luas dan dalam di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Sebelum kita memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan kutuk Allah itu mengutuk, mari kita melihat tentang orang tua. Dan kalau orang tua mengasihi dan mencintai anak-anak, maka biasanya yang sangat mudah adalah orang tua yang mengasihi dengan kelembutan, membolehkan apapun yang anak lakukan. Lalu kemudian kutukan itu adalah bersifat tentang sebuah penjelasan antara baik dan salah, itu jelas batasnya, jahat dan benar jelas batasnya, suci dan berdosa jelas batas-batasnya, antara yang najis dan antara yang kudus itu jelas batasannya. Kalau berbicara tentang kutuk adalah pemahaman pertama adalah batasan. Jadi artinya kalau melewati batasan kita menghadapi sebuah problem. Kalau kita melihat di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Di sini boleh dimaknakan sebagai kutukan, tapi yang jelas adalah dampak daripada ketidaktaatan. Kita tidak membahas kata kutuk secara bahasa asli karena terlalu lama tatkala dijelaskan. Namun kata kutuk kalau kita belajar kebenaran firman Allah adalah batasan. Lalu sebetulnya benarkah Allah mengutuk? Sesungguhnya Allah tidak dalam pengertian merancangkan keburukan lalu menimbulkan keburukan. Keburukan itu timbul bukan karena Allah yang secara aktif melakukan, tetapi karena kita yang aktif melakukan pemilihan yang keliru, memilih jalan yang salah, memilih pilihan yang salah, berjalan tidak di jalan Tuhan, tapi berjalan di dalam jalan nafsu, di dalam jalan berdosa. Itu adalah pilihan. Kalau kita kemudian Allah sudah memberikan penjelasan mana yang baik dan mana yang salah, dari seluruh kebenaran firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, adalah perintah Tuhan. Sehingga tidak heran kemudian Allah menurunkan berbagai macam perintah sebelum Alkitab lengkap kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi penyambung lidah Allah, termasuk Musa, termasuk Abraham, termasuk tokoh-tokoh di dalam Alkitab, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama, rasul-rasul, pengajar-pengajar dalam perjanjian baru, dan kemudian semuanya itu berbicara tentang kebenaran firman Allah. Kalau kita kemudian tarik lebih jauh memang jadi perdebatan panjang, sama dengan istilahnya mengapa Tuhan menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau tidak ditempatkan, manusia bukankah tidak akan jatuh dalam dosa? Ini perdebatan panjang. Tetapi kalau manusia kemudian dijadikan oleh Tuhan tanpa kehendak, tanpa pilihan, maka manusia itu bukanlah manusia. Karena manusia itu punya kehendak, punya pilihan. Allah menuntut kita taat, setia, patuh dengan mengikuti perintahnya dan tidak melanggar apa yang sudah diperintahkannya. Sesederhana itu. Tetapi kalau kita memang pada dasarnya tidak bisa menerima, maka seringkali itulah yang membuat orang terus bertanya-tanya dan mempertanyakan Alkitab. Namun pada dasarnya kita pelajari bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih,
Kalau kita lihat di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ketiga, Tuhan itu lambat marah. Dan kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ke 9, Allah itu sabar, menantikan dirimu berbalik dan untuk bertobat. Sahabat seperjalanan, bayangkan kalau di dunia ini tidak ada hukum. Semua orang bisa berbuat kejahatan, lalu kemudian tidak ada hukum. Betapa bahayanya hidup kita. Mengapa kita bisa tenang tinggal di negara Indonesia? Karena negara Indonesia itu ada hukum. Setiap pelanggaran akan berhadapan dengan dampak daripada pelanggaran tersebut. Ada hukuman. Tentu pada zaman terdahulu hukuman lebih mengerikan. Ada hukuman cambuk, ada hukuman berbagai macam yang dipakai oleh manusia pada waktu terdahulu. Saya tidak bisa jelaskan karena mungkin ini terlalu mengerikan. Kalau kita melihat gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti tangan, itulah hukum yang terjadi. Tetapi Allah tidak menciptakan hukum dalam pengertian untuk merusak dan menghancurkan kita. Hukum itu untuk mengingatkan kita tentang batasan yang tidak boleh dilanggar. Sahabat seperjalanan, hukum untuk hidup sehat, maka makanlah dengan pola makan yang sehat. Tatkala kemudian hukum itu kita langgar, kita makan sembarangan, segala semua yang tidak diperbolehkan, tidak melihat lagi usia, kita makan semaunya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi hukum kesehatan, melanggar hukum kesehatan, membuat kita jatuh sakit. Kita menimbun berbagai macam penyakit, darah kita menjadi kental, kemudian gula darah kita naik, penyumbatan darah terjadi, pengeroposan tulang, fungsi seluruh organ tubuh menjadi masalah. Mengapa? Karena kita tidak mentaati batasan. Kalau boleh katakan, kutukan itu adalah batasan untuk mengingat kita, tapi bukan sesuatu yang Tuhan sengaja untuk menghancurkan kita. Kutukan itu pada dasarnya karena manusia seringkali salah jalan. Kutukan itu diingatkan oleh Allah sebagai pagar yang tidak boleh dilewati. Pintu yang terkunci, engkau harus hidup dalam kebenaran. Jangan mencoba engkau untuk membongkarnya, membukanya, dan melewati dan melangkahinya. Lalu kita berbicara pada akhir zaman, hanya ada dua tempat, hidup yang kekal di surga atau kemudian kematian kekal di neraka. Itu adalah batasan. Batasan itu jelas. Sehingga selama kita hidup di dalam dunia, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Engkau perlu bertobat seperti dalam 2 Petrus 3:9. Allah sabar menantikanmu berbalik dan bertobat. Maka lakukanlah semuanya itu. Allah sudah menebus kita tanpa kita berbuat baik, sudah memberikan jaminan hidup yang kekal, keselamatan. Maka perbuatan baik setelah kita percaya kepada Kristus adalah bentuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang kita ungkapkan sebagai bentuk ucapan syukur, tidak selalu dalam bentuk persembahan. Tapi hidupmu yang kau persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, maka itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita melihat, kalau memang ada kalimat yang seakan-akan begitu keras kepada kita, Allah mengutuk, sesungguhnya dasar daripada Allah menyatakan sebuah perintah, sebuah pengingat kita tentang kutukan, karena dasarnya Allah adalah mengasihi, mencintai kita, memaafkan kita, mengampuni kita. Oleh sebab itu Allah sabar, Allah menantikanmu berbalik dan bertobat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, Allah mengasihi saudara sekalian. Amin.